البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada permasalahan yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada muqaddimah yang kedua beliau ini, yaitu berhubungan dengan prinsip al-wala wal bara. Yang pada pertemuan lalu di antara perkara yang kita bahas bahwasanya al-wala wal bara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keimanan. Apa kedudukan tersebut? Hendaknya Arif. Nah, bahwasanya al-wala wal bara merupakan apa? Syarat keimanan. Tidak akan sah iman kecuali dengannya. Apa dalilnya? Nah, dua ayat di surat Al-Maidah. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Walakinna katsiran minhum fasiqun. Jadi engkau melihat kebanyakan mereka berwala kepada orang-orang kafir. Dan seandainya saja mereka beriman kepada Allah dan Nabi-Nya serta apa yang diturunkan kepadanya, maka tentunya tidak akan menjadikan orang-orang kafir tersebut sebagai wali. Nah, taib. Hal yang kedua apa, Rifki? Nah, bahwasanya prinsip wala wal bara merupakan sekuat-kuatnya tadi pengikat iman. Apa dalilnya? Tayyib, inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Nah, hadis dalam silsilah sahihah dari riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itulah wajib untuk kita mendidik anak-anak kita semenjak kecil di atas akidah tersebut. Dan kapan saja ikhwan seorang mengalami kekeliruan dalam menempatkan hal tersebut, maka sangat berpengaruh pada keimanan. Sebagai contoh, ketika dia mengarahkan rasa cintanya kepada seorang kafir, secara otomatis akan berkurang keimanan. Sebagaimana pula ketika berkurang rasa bencinya kepada orang kafir, otomatis akan berkurang keimanan. Nah, dan telah kita bawakan kemarin beberapa contoh dari salafuna as-salih ridwanullah alaihim bagaimana meletakkan prinsip ini. Dan manusia dari sisi kita memberi wala dan bara terbagi menjadi berapa, Iqbal? Berhubungan dengan masalah pemberian wala dan bara kepada manusia, ada berapa golongan manusia dalam masalah ini? Ada 3. Apa saja yang pertama? Orang-orang yang
kita berikan wala secara sempurna, tidak ada bara' padanya. Siapa mereka? Muslim semuanya, Muslim secara umum, yaitu orang-orang yang betul-betul beriman, bertakwa, dan para anbiya, para sahabat, yang mereka mencapai kesempurnaan iman. Maka wajib kita memberikan wala secara sempurna, ya kawan. Tidak boleh ada bara'ah, tidak boleh ada kebencian kepada Nabi, tidak boleh ada kebencian kepada ummahatul mukminin, tidak boleh ada rasa benci kepada sahabat, walaupun itu satu orang. Karena mereka wajib untuk kita berikan wala yang murni. Golongan yang kedua siapa, Ukasha? Nah, orang-orang yang kita berikan al-wala pada salah satu sisi, kemudian kita berikan bara' di sisi yang lain. Siapa mereka ini? Nah, yaitu orang yang berislam tapi tercampuri amalannya dengan kemaksiatan. Demikian pula ada bid'ah padanya. Maka kita berikan wala sesuai dengan kadar keislamannya, karena masih muslim, kita cintai. Ketika dia tertimpa musibah, butuh bantuan, ya kita bantu sesuai dengan kadar yang kita mampu. Naam. Tapi kita membenci sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan. Harus ada kebencian dengan kemaksiatannya, harus ada kebencian dengan kebid'ahannya. Misalnya. Tayyib, golongan yang ketiga siapa? Hudzaifah. Orang-orang yang tidak diberikan wala sama sekali dan diberikan padanya bara' secara murni. Nah, atau dengan kata lain, orang-orang yang kita berikan bara' secara murni, tidak ada wala padanya, yaitu siapa? Orang-orang kafir, musyrik, murtad. Nah, orang-orang kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad. Demikian pula munafik, nifaq, i'tiqadi. Orang-orang yang seperti ini wajib kita bara' secara totalitas, ikhwani fillah, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan contoh dari para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang Ibrahim, bagaimana ayatnya inda Ridwan, untuk kita menjadikan beliau uswah hasanah, teladan yang baik. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzi, dalam surat Al-Mumtahanah. Baik. Nah, ayat yang keempat dari surat Al-Mumtahanah ini penting, berhubungan dengan prinsip kita. Karena kita dituntut untuk mengambil teladan tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Perhatikan di sini dulu. Allah katakan, sungguh telah ada untuk kalian pada Ibrahim walladzina ma'ah. Siapa ini? Walladzina ma'ah. Orang-orang yang bersama dengan Nabi Allah Ibrahim. Yaitu para rasul-rasul yang lain yang bersama beliau, dalam artian sama-sama mengemban amanah dakwah, amanah risalah. Menunjukkan ini bukan jalan Nabi Allah Ibrahim saja, tapi adalah jalan para anbiya war rasul secara keseluruhan. Pada Ibrahim, wa man ma'ahu minal mursalin, dan siapa saja bersama beliau dari kalangan para rasul. Tatkala mereka mengatakan kepada kaum mereka, perhatikan di sini,
inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ada dua hal yang bara'. Yang pertama apa? Inna bura'a'u minkum, sungguhnya kami ini berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Yang disebutkan dahulu apa? Yang disebutkan dahulu apa Pak Albin? Berlepas diri dari orang-orangnya, ya tak? Berlepas diri dari orang-orang kafir. Kemudian baru berlepas diri dari apa? Berhala-berhalanya. Kenapa ikhwani fillah? Karena poin yang pertama ini memiliki arti penting. Oleh karena itulah disebutkan terlebih dahulu. Sebab seorang ikhwani fillah ketika dia berlepas diri dari berhala-berhala, benci kepada berhala-berhala, tapi kok tidak berlepas diri dari orang-orang kafir, masih menaruh kasih sayang bersama dengan mereka, maka berarti belum mewujudkan bara'ah yang benar. Maka yang disebutkan lebih dahulu untuk apa? Untuk kita apa? Perhatian terhadapnya. Karena memang banyak ikhwan manusia, dia mampu untuk berlepas diri dari apa? Dari berhala-berhala yang disembah selain Allah. Tapi gantian dituntut untuk berlepas diri terhadap orang-orang yang menyembah berhala itu lebih berat rasanya. Berat. Makanya disebutkan terlebih dahulu. Ya. Oleh karena itulah Ibrahim dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kabarkan ketika beliau mendakwahi bapaknya. Siapa nama bapak Nabiullah Ibrahim? Indak ya Muhammad. Ayah Nabi Ibrahim namanya siapa? Azar. Dan Azar muslim atau kafir? Kafir. Nah, ini sharih dalam Al-Qur'an ikhwani fillah. Sehingga apa? Tidak ada peluang bagi orang-orang sufiyah untuk apa? Untuk menolaknya. Tapi tetap saja ikhwan, namanya orang yang Allah kehendaki tersesat, ya walaupun begitu jelas dalam Al-Qur'an, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Tatkala Ibrahim mengatakan kepada bapaknya bernama Azar. Oh, Azar itu bukan bapak, tapi paman. Kalau bapaknya Nabi Ibrahim itu muslim. Nah, tidak mau terima kalau ada orang tua dari rentetan silsilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang dihukumi kafir. Nah, tapi bagi kita cukup apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tadi. Allah tetapkan, kabarkan dalam ayat tersebut bahwasanya Azar ayah Nabi Ibrahim dan dia mati di atas kekufuran. Baik. Ketika mendakwai dengan dakwah yang begitu halus, yang ingin melihat halusnya dakwah Nabi Ibrahim terhadap sang ayah, ikhwan, baca surat Maryam. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Kemudian idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati, ya abati, ya abati, terus dengan panggilan sangat lembut, wahai ayahku. Wahai ayah. Naam. Kenapa engkau menyembah perkara yang tidak bisa mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun? Dan seterusnya dengan apa? Dengan dakwah yang santun. Tapi yang seperti ini ada batasnya. Tidak kemudian dihinggapi apa perasaan tayyib, kemudian apa seakan-akan kita bertanggung jawab atas apa hidayah yang diberikan kepadanya. Setelah jelas penolakan dari sang ayah, setelah jelas dari penolakan dari sang ayah bahwasanya dia tidak mau menerima dakwah itu, maka Ibrahim kemudian menyampaikan prinsipnya. Tayyib menyampaikan prinsipnya, yaitu
dalam surat Maryam di ayat yang ke-48 beliau dengan tegas mengatakan apa? Wa'tazilukum wama tad'una min dunillah. Aku akan apa? Berpisah denganmu. Naam, aku akan menjauh darimu dan apa-apa yang engkau sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dakwah Nabi. Naam, kalau kita tidak mencontoh dakwah mereka, mencontoh dakwah siapa? Tayyib, setelah jelas dia membenci, tidak mau, bahkan dengan tegas tidak mau meninggalkan agama kekufuran ini, ya sudah, kita berpisah. Wa atazilukum ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiya. Aku tinggalkan kamu karena tidak mau beriman, kita harus berpisah. Kemudian apa? Juga berpisah dengan sesembahan-sembahan yang kamu sembah. Dan aku akan berdoa kepada Rabb. Jalan terakhir. Naam, dakwah sudah ditempuh. Kalimat-kalimat yang bagus sudah diberikan. Tidak kemudian kita mengorbankan diri kita, keluarga kita. Naam, tapi apa? Sudah berpisah dan apa? Jalan satu-satunya doa. Aku berdoa kepada Rabbku semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesengsaraan kepadaku. Baik. Lihat disebutkan pertama kali fa'tazilukum, aku berpisah dengan. Kemudian setelahnya apa? Meninggalkan berhala-berhala dalam penyebutan ayat. Kenapa? Karena memang poin ini butuh. Poin ini butuh apa? Untuk diberi perhatian. Apalagi kalau berhubungan dengan kerabat, hubungan dengan orang tua yang seperti ini. Kalau seorang diuji dengan keluarga ada yang kafir atau orang tua yang kafir, maka contoh yang sangat jelas ikhwani fillah apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang kisah Rasulnya yang mulia. Karena kita diperintahkan untuk mengambil uswatun hasanah. Baik. Dan setelah penyampaian, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Dan kemudian jiwa kalian dihantui dengan apa? Kesedihan. Kenapa tidak masuk Islam? Kenapa tidak masuk Islam? Karena bukan tanggung jawab kita memberikan hidayah. Na'am, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidaklah akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi hanya Allah saja yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Baik. Ini prinsip yang harus kita ingat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah menyebutkan prinsip tersebut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan satu dalil dari sekian banyak dalil. Wa dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Lah di sini nafiyah. Berarti apa? Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Perhatikan, tidak akan kau dapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir kok kemudian mereka itu apa? Iwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Pada kalimat ini akhwani fillah, ketika Allah katakan la tajidu. Naam, di sini apa? Padanya betul-betul pelarangan yang sangat kuat, akhwan. Naam,
Pelarangan yang sangat kuat. Kenapa? Karena tidak akan didapati. Berarti kalau seorang ingin di dalam dirinya keimanan yang benar kepada Allah dan hari akhir, maka harus menjauhi betul-betul apa? Rasa cinta, rasa sayang terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan ditegaskan lagi setelahnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun mereka itu, yaitu musuh-musuh Allah tadi, yang tidak boleh kalian cintai itu adalah bapak-bapak kalian. Yang biasanya yang namanya anak bagaimanapun juga mengingat jasa orang tua yang telah menjadi sebab dia lahir di dunia ini, akan tumbuh apa? Tumbuh rasa sayang dan seterusnya. Tapi rasa cinta tersebut ikhwani fillah tidak boleh diarahkan ketika mereka berada di atas kekufuran, tatkala mereka itu adalah musuh Allah dan Rasulnya. Dan contoh nyata ikhwan dari apa yang dilakukan oleh seorang sahabi, Abdullah ibn Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Abdullah bin Ubay, seorang sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Bapaknya Abdullah bin Ubay siapa? Munafik kafir. Karena nifaknya nifak i'tiqadi. Baik. Nah, tatkala dia ingin masuk ke Madinah menemui anaknya ini, dia menolak sampai mendapatkan izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, minta izin dulu apakah bapaknya ini diperbolehkan masuk ke Madinah atau tidak. Nah, kenapa? Karena dia telah mengatakan la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Dengan ini jelas kekufurannya. Walaupun zahirnya menunjukkan muslim. Nah, apalagi kalau seorang yang secara tegas jelas-jelas menyatakan dirinya di atas kekufuran. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum, atau bahkan anak-anak kalian. Yang biasa orang tua terhadap anak ya sayang. Tapi kalau sang anak waliyadzubillah di atas kekufuran, ya wajib membenci. Kemudian au ikhwanahum atau saudara-saudara kalian, au ashiratahum atau kerabat-kerabat kalian dari paman, bibi dan seterusnya. Nah, walaupun mereka adalah orang-orang dekat ikhwan, orang-orang yang secara tabiat kita mencintainya, tapi kalau sudah urusan agama, mereka memilih kekufuran, mereka berada di atas jalan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak boleh kalau kita ingin betul-betul masuk kategori orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak boleh didapati pada diri kita ini rasa cinta. Dan Allah Subhanahu wa taala balas mereka-mereka yang membersihkan hatinya dari rasa cinta kepada orang-orang kafir ini. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Yang pertama, mereka itulah orang-orang yang dituliskan di dalam hati-hati mereka keimanan. Nah, yang kedua, wa ayyadahum biruhim minh, dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka dengan apa? Dengan pertolongan darinya. Biruhim minh, ai biwahyihi wa ma'unatihi wa madatihi ilahi wa ihsanihi rabbani. Itu kalau Nabi berarti apa? Dengan wahyu diturunkan kepadanya. Kalau kita, ketika apa? Masa-masa wahyu telah terputus, ya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hamba yang memenuhi kriteria tadi. Kemudian yang ketiga, ikhwan, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, subhanallah. Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Yang keempat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha pada Allah. Ridha dengan ketetapan Allah. Tatkala Allah memerintahkan kita untuk memusuhi, tidak boleh mencintai musuh-musuhnya, ya kita harus memusuhi. Dan tidak boleh ada rasa cinta. Sehingga Allah ridha. Nah, dan mereka pun ridha dengan ketetapan Allah. Dan Allah katakan, ulaika hizbullah. Mereka itulah hizbullah. Nah, tentara-tentara Allah, golongan Allah Subhanahu wa taala yang memilih untuk mendapatkan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Yang mengedepankan untuk bisa mendapatkan rasa cinta dan mendapatkan kecintaan Allah daripada apa? Kecintaan manusia. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan ketahuilah bahwasanya tentara-tentara Allah, golongan Allah Subhanahu wa taala itulah mereka-mereka yang akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan. Orang-orang yang sukses ya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bela ini. Itu dengan surganya. Sehingga ayat ini ya kawan, nah, bagi orang-orang yang masih ada kecondongan kepada orang-orang yang mungkin dari kerabatnya atau sanak familinya yang di atas kekafiran atau bahkan orang tua di atas kekufuran, maka ingat ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ini. Janji untuk mereka-mereka yang memilih keridhaannya dan larangan yang begitu keras, Pak. Karena memang sangat bertentangan dengan keimanan. Sangat bertentangan dengan keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan bagi siapa saja yang mereka ikhwan fillah menegakkan bara'ah terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu adalah kerabat dekat. Allah Subhanahu wa taala berikan pengganti. Akan berikan pengganti. Nah, yang itu merupakan buah dari apa? Buah dari penerapan al-wala wal bara' yang benar. Nah, di antara buah-buah tersebut yang pertama tadi yaitu apa? Ya'ta'ul insan al-iwad amma tara. Allah berikan pengganti dari apa yang dia tinggalkan. Ini jelas kaidah dalam syariat kita. Siapa saja meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan pengganti. Tatkala seseorang meninggalkan orang yang dia cintai, misalnya orang tuanya, tapi tidak mau masuk Islam, atau anaknya sudah dia dakwai dengan berbagai macam cara, yang lembut, yang keras, yang dengan mengambil hati dan seterusnya, tetap kokoh di atas kekufuran. Kemudian dia tinggalkan. Kenapa? Harus ada jangka waktu seperti ini. Harus ada kemudian batasan. Sudah tinggalkan. Yakin akan Allah Subhanahu wa taala ganti. Contoh lagi pada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dengan tegas meninggalkan bapaknya. Meninggalkan bapaknya. Taib wa'tazilukum ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi 'asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Jelas tadi sudah kita bahas ayat ini. Kemudian falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habana lahu ishaqa wa yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya. Lihat pengganti yang tidak bisa digambarkan dengan harta duniawi. Tatkala Ibrahim sudah meninggalkan bapaknya, Bara, karena dia di atas kekufuran, dan apa saja yang mereka sembah, dia tinggalkan bapaknya dan kaumnya di atas kekufuran, walaupun dia sendiri. Kemudian dia tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Apa yang Allah berikan? Wa habana lahu ishaqa wa yaqub. Padahal sebelumnya Ibrahim mulai dari awal menikah sampai apa? Sudah hampir lanjut usia, dah punya anak. Nah, setelah dia tinggalkan
ayah kaumnya yang di atas kekufuran, kemudian semua yang disembah selain Allah oleh mereka, kami hibahkan kepada dia Ishak dan Yaqub. Nah, wa kullan ja'alna nabiyya, dan semuanya kami jadikan nabi. Ini balasan dan pengganti yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian pula, nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya seorang mungkin berat karena dia yang senantiasa mensuplai kebutuhan-kebutuhan kita. Yakin ketika tinggalkan itu Allah yang akan memberikan pengganti. Allah yang akan memberikan pengganti. Demikian pula seseorang misalnya diuji dengan apa? Dengan kerja di bawah cengkeraman orang kafir sehingga dia terhina di bawahnya, atau bahkan mulai condong hatinya memandang bahwasanya si kafir ini seorang yang baik, seorang yang dermawan, bos yang taat, idola, teladan, dan seterusnya. Kenapa? Karena sering beri. Karena biasanya kalau sudah sering ngasih hadiah, sudah apa? Lemah hati kita. Nah, kalau sudah merasa berat seperti ini, bingung. Kalau saya keluar, nanti bagaimana? Yakin ya Tuhan, akan ada pengganti dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita memang betul-betul keluarnya ingin menyelamatkan akidah kita dari rasa cinta kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena ini musibah. Musibah yang bukan menimpa jasad kita, tapi menimpa keimanan kita. Nah, ini buah yang pertama. Kemudian buah yang kedua dari penerapan al-wala' dan bara' yang benar, yaitu apa? Salamah minal fitan wal fasad. Yaitu selamat dari fitnah-fitnah dan kerusakan yang. Nah, dan tidaklah semakin banyak kerusakan di muka bumi ini karena apa? Salahnya dalam penerapan wala' wal bara'. Dengan apa? Dengan istilah yang senantiasa digaungkan, prinsip toleransi. Prinsip ini ya kawan, akhirnya apa? Ditarik dengan apa? Penarikan yang begitu panjang. Sehingga apa? Masuk pada semua ranah. Bahkan sampai saking parahnya dikatakan toleransi ketika masing-masing umat beragama harus ikut juga dalam perayaan agama lain. Menghormati perayaan agama lain dalam atau memberikan selamat. Pemberian selamat saja sudah semakin banyak kaum muslimin yang apa? Yang kemudian merasa hal itu boleh. Bahkan dalam masalah salam saja seorang muslim, masalah salam saja, para pejabat dituntut untuk salam dengan semua apa? Semua salam agama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam yang lainnya dari agama-agama lain. Ini sudah berlaku. Dan ini akhwani fillah mengikis dengan sangat fatal. Makanya perkara ini betul-betul harus kita pahami, kita tekankan. Dan sekali lagi bukan kemudian kita berbuat zalim, kemudian apa? Menyetujui terorisme, dan tidak. Hanya tidak. Cuman harus seorang benar dalam apa? Menerapkan akidahnya. Menerapkan bagaimana berprinsip terhadap orang-orang kafir dari sisi kebencian. Allah Subhanahu wa taala katakan yang menunjukkan bahwasanya prinsip wala' wal bara' yang benar akan menyelamatkan dari fitnah dan kerusakan, yaitu pada surat Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain. Jadi orang-orang kafir itu saling bantu-membantu untuk menghancurkan kaum muslimin. Itu harus kita mereka terus-menerus afanillah mengusahakan, karena tidak akan pernah ridho sampai apa? Kaum mukminin meninggalkan agama mereka. Walan tarda angkal yahudu walan nasara. Apa? Sampai kapan? Indahnya apa?
hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho, orang-orang Yahudi dan Nasrani akan pernah ridho pada kalian. Walaupun ngikut terus tidak akan ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi sampai kaum muslimin kafir baru mereka ridho. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan illa taf'aluhu, jika kalian ikhwani fillah tidak mau meninggalkan orang-orang kafir, tidak mau meninggalkan orang-orang musyrik dan berwala kepada kaum mukminin, maka takum fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ini makna ayat. Nah, maksud illa taf'aluhu, yaitu maksudnya apa? Yaitu jika kalian meninggalkan orang-orang musyrikin, kemudian berwala kepada orang-orang mukmin, ini yang diperintahkan. Maka jika tidak seperti itu, maka apa? Akan terjadi fitnah. Kalau tidak mau meninggalkan orang kafir, kemudian tidak mau mencintai kaum mukminin, nah maka terjadi fitnah. Di antara fitnah yang jelas, kebenaran dan kebatilan akan menjadi rancu. Baik. Kemudian akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi ini, waliyad. Buah yang ketiga, an-najah min saqatillahi wal fawzi biridha, yaitu selamat dari kemurkaan Allah dan sukses dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya seorang benar dalam menerapkan al-wala wal bara. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Maidah yang di awal-awal tadi kita baca. Nah, tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Tatkala mereka memberikan walaknya kepada orang-orang kafir, menjadikan orang kafir sebagai wali yang dia cintai, yang dia mintai tolong, saling bantu-membantu. Nah, sungguh buruk yang demikian itu. Nah, kemudian Allah katakan apa? Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabihum, terancam dengan kemurkaan Allah dan kekekalan di dalam neraka, waliyad. Kenapa? Akan menyeret dia untuk ikut dalam kekufuran. Nah, maka tatkala mencintai orang kafir, berwala kepadanya merupakan sebab kemurkaan Allah, maka ketika seorang meninggalkan itu dan hanya mencintai orang-orang yang beriman, ini akan menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Dengan ini kita selesai dari muqaddimah yang kedua, dan muqaddimah yang sungguh ikhwan kalau kita mau menjabarkan masing-masingnya akan sangat panjang. Baik. Tapi apa yang kita sampaikan itu hanya sebagian dari pembahasan pada bab tersebut, dan diingat-ingat mulai dari wajibnya mentauhidkan Allah dan memurnikan ittiba pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, menjauhi kesyirikan, dan kita harus tahu jenis-jenis syirik. Dan yang keempat, yang ketiga berhubungan dengan prinsip ini, al-wala wal bara, hanya seorang benar dalam menerapkannya. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta